Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang Selat Bali, yaitu selat yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat Bali adalah perairan sempit yang memisahkan Pulau Jawa di sebelah barat dengan Pulau Bali di sebelah timur. Meskipun panjangnya tidak seberapa, hanya sekitar 60 km dan lebarnya antara 2 hingga 12 km, namun selat ini memiliki reputasi sebagai salah satu jalur laut yang paling menantang di Indonesia, bahkan di dunia. Secara geografis, Selat Bali menghubungkan Samudra Hindia di bagian selatan dengan Laut Bali di bagian utara. Letaknya berada di antara Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali. Sementara secara astronomis, selat ini berada di sekitar 8 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur. Namun yang membuat Selat Bali sangat istimewa, atau lebih tepatnya sangat diwaspadai, adalah karakteristik arusnya yang luar biasa kuat dan tidak bisa diprediksi dengan mudah. Arus di Selat Bali bisa bergerak ke arah utara menuju Laut Bali atau sebaliknya ke arah selatan menuju Samudra Hindia. Pergantian arah ini tidak hanya terjadi karena pasang surut, tapi juga dipengaruhi oleh tekanan arus lintas Indonesia atau Indonesian Trough Flow, yaitu aliran air laut dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia yang melewati Kepulauan Nusantara. Kekuatan arus di Selat Bali bisa mencapai kecepatan lebih dari 7 knot atau sekitar 13 km per jam. Dalam kondisi tertentu, arus ini bahkan bisa mencapai 10 knot. Bandingkan saja, kecepatan rata-rata berenang manusia hanya sekitar 2 sampai 3 km per jam. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi siapapun untuk melawan arus ini, bahkan oleh kapal kecil bermesin sekalipun. Yang lebih mengkhawatirkan, arus ini bisa tiba-tiba berubah arah. Dalam satu waktu bisa mengalir ke utara, lalu beberapa jam kemudian berbalik ke selatan. Perubahan yang tiba-tiba inilah yang sering membuat kapal-kapal nelayan, kapal penyeberangan, bahkan kapal wisata menjadi kehilangan kendali. Selain arus kuat dan tak terduga, pusaran-pusaran air atau eddy current sering terbentuk di beberapa titik di Selat Bali. Pusaran ini terjadi karena pertemuan dua arus yang berlawanan arah atau karena gangguan topografi dasar laut. Pusaran bisa terlihat dari permukaan sebagai lingkaran air berputar, namun yang berbahaya justru arus bawah lautnya yang bisa menyeret objek ke dasar laut dalam hitungan detik. Tak sedikit kapal yang tenggelam karena terjebak pusaran ini. Kapal-kapal kayu tradisional yang biasa digunakan nelayan atau penyeberangan lokal seringkali tak mampu menahan kekuatan alam tersebut. Dalam sejarahnya sudah beberapa kali terjadi tragedi, kapal hilang, tenggelam, dan korban jiwa jatuh, baik dari kalangan nelayan, penumpang reguler, maupun wisatawan. Salah satu tragedi paling menghebohkan terjadi beberapa tahun lalu ketika sebuah kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali mengalami kerusakan mesin di tengah perjalanan. Saat mesin mati dan kapal kehilangan kendali, arus deras menyeret kapal ke arah selatan mendekati zona pusaran. Dalam waktu singkat, kapal terguling dan tenggelam. Beberapa penumpang berhasil diselamatkan, namun ada pula yang hilang hingga kini tidak ditemukan. Pemerintah sebenarnya telah memasang rambu laut, memperkuat pengawasan pelayaran, serta mengeluarkan peringatan dini
cuaca dan kondisi laut. Namun arus dan pusaran di Selat Bali bukanlah hal yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Alam tetap memiliki kekuatan besar yang menuntut kewaspadaan dan penghormatan. Selat Bali bukan hanya jalur penting bagi kapal-kapal penyeberangan yang menghubungkan dua pulau besar dengan kepadatan tinggi. Jalur ini juga dilalui oleh kapal-kapal logistik, kapal nelayan, bahkan kapal wisata. Setiap harinya ratusan kapal melintas. Namun setiap nahkoda yang berpengalaman tahu, Selat Bali bukan perairan biasa. Mereka tahu kapan harus menunggu, kapan harus mempercepat perjalanan, dan kapan harus membatalkan pelayaran. Tidak heran jika pelaut lokal selalu berkata, kalau kau hendak menyeberang Selat Bali, jangan hanya berdoa agar selamat sampai tujuan, tapi juga mohonlah agar arus sedang bersahabat. Sebagai penutup, Selat Bali menyimpan keindahan, kehidupan, dan peran vital bagi mobilitas manusia dan barang antara Jawa dan Bali. Namun di balik itu semua, ia juga menyimpan kekuatan yang harus selalu dihormati. Jangan pernah meremehkan kekuatan arus dan jangan pernah menganggap enteng pusaran-pusaran air yang tersembunyi. Selat Bali mengajarkan kita bahwa dalam dunia pelayaran, keselamatan bukan hanya soal teknologi dan keahlian, tapi juga soal membaca tanda-tanda alam dan bersikap bijak terhadapnya. Ya, demikian ya, sobat-sobat semuanya. Eksplorasi atau penjelasan informasi-informasi tentang Selat Bali, terutama tentang arusnya yang deras dan kadang berbahaya, sudah kita sampaikan. Semoga video ini ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.